Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan Muhammadiyah tentang bab 5. Sebagai anggota kelompok seperti berikut. Pada subbab pertama yaitu sebagai berikut. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saat pemerintahan Hindia Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi pribumi, menurut Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, yaitu usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, kegiatan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah kurikulum tambahan dalam bidang keislaman, TK, sekolah, dan menengah diberi pelajaran keseimbangan dengan muatan yang cukup banyak, misalnya mata pelajaran akidah akhlak, ibadah muamalah, Al-Quran, hadis, sejarah, kebudayaan Islam, dan Muhammadiyah. Demikian juga di tingkat perguruan tinggi, mata kuliah studi Islam di Muhammadiyah diajarkan secara memadai. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000, program umum bidang pendidikan meliputi 5 item sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah. Yang kedua, memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah. Poin ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan. Poin keempat, pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik. Poin terakhir yaitu khususnya mengenai taman kanak-kanak, Bustanul Atfal, Playgroup, Taman Pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal serta non-formal lainnya hendaknya dijadikan wahana persemaian penanaman iman, akhlak atau kepribadian dan kreativitas yang sesuai dan tidak mematikan perkembangan jiwa pada anak-anak. Ya, berikutnya adalah Muhammadiyah dan sosial budaya. Jadi pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Nah, pengajian ini itu adalah forum dialog dan tukar pikiran antar keluarga dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati kepada gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Ya, selanjutnya dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan Yatim Piatu, Fakir Miskin, dan Orang yang Ditimpa Musibah atau Kesusahan. Berbagai pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam forum pengajian malam Jumat ini di kemudian hari menjadi latar belakang berdirinya dan dibentuknya sebagai badan pembantu pemimpinan yang sekarang dikenal dengan Majelis Satu Bagian. Pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Jogja, peningkatan dan penyantunan kaum duafa menjadi tema Muktamar. Nah, dalam Muktamar disepakati bahwa yang dimaksud dengan kaum duafa itu adalah kaum yang lemah, fakir miskin, yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mampu karena lanjut usia, cacat mental dan fisik, yang memerlukan santunan secara terus-menerus. Yang pertama adalah menyantuni anak yatim. Sejak awal Muhammadiyah didirikan oleh pendirinya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim piatu. Disebutkan dalam bahwa sampai pada tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 168 panti asuhan yatim piatu dan fakir miskin dengan jumlah anak 7.935 anak asuh. Muhammadiyah juga sedang mengembangkan amal sosial berupa pemberian bantuan dan pembinaan anak asuh bagi orang yang tidak mampu. Nah, yang kedua adalah
mengembangkan seni budaya. Muhammadiyah memiliki kepedulian yang cukup terhadap kebudayaan khususnya tentang set, sehingga pernah memiliki lembaga yang disebut dengan ISBM atau ya, Ikatan Seniman dan Budayawan Muhammadiyah. Nah, lembaga ini tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan karena masih ada segala kendala-kendala yang dihadapi baik dari dalam diri Muhammadiyah, yaitu kurangnya dukungan dari ulama-ulama maupun dari luar, yaitu kondisi politik yang belum kondusif. Pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta tersebut, masalah kebudayaan mendapatkan porsi perhatian yang memadai dengan peserta muktamar dan akhirnya masuk dalam keputusan muktamar. Hal ini bisa dilihat dalam program Muhammadiyah periode 1990 hingga 1995 pada sub E tentang kebudayaan, yaitu menerangkan bahwa A. Meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya seperti kesenian, perkembangan dan perubahan masyarakat termasuk budaya tradisional, gaya hidup masyarakat, kepariwisataan, olahraga, dan aspek-aspek sosial budaya lainnya. Kemudian yang kedua atau B, mengembangkan seni budaya profetik dan religius yang mampu mendorong untuk mengembangkan fitrah kemanusiaan dan mendekatkan manusia ke C. Memberikan panduan terhadap gaya hidup masyarakat yang makin modern dengan kecenderungan yang pragmatis, konsumtif, materialistis, dan hedonistik. Secara lebih tegas lagi, Muhammadiyah juga memutuskan cara warganya mengembangkan kehidupan dan seni budaya. Dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang disahkan dalam Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta disebut sebagai berikut. A. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam. Berdasarkan keputusan Munas Tajri ke-22 tahun 1995 ditetapkan bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh, selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad atau kerusakan, diarar atau bahaya, isyan atau kedurhakaan, dan ba'id anilah atau terjauhkan dari Allah. Maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana ditunjukkan Tajrih. Sebagai dengan keputusan tersebut, Muhammadiyah telah merespon perkembangan seni dan budaya kontemporer. Hal ini sekaligus menjawab kritikan terhadap Muhammadiyah yang dikatakan sebagai gerakan yang tidak apresiatif terhadap seni dan kebudayaan. Muhammadiyah dan ekonomi. Awal mula didirikan tahun 1912, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Anggota Muhammadiyah berasal dari lingkungan pedagang batik dan pejabat agama di Yogyakarta. Data keanggotaan Muhammadiyah menurut Setiawan pada tahun 2017, pada tahun 1916 adalah dari kalangan pedagang sebesar 47%, wirausaha 18,1%, lalu dilanjut ada karyawan atau pejabat 12,1%, pribadi 10,7%, ulama 8,7%, dan tenaga kerja 0,7%. Pada waktu itu, Muhammadiyah berkembang dari interaksi pedagang batik melalui kegiatan dakwah di daerah Pekalongan, Pekajangan, Solo, Kota Gede, dan Minangkabau. Belakangan, Muhammadiyah mulai dikembangkan di bidang kewirausahaan, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Untuk peran Muhammadiyah di bidang ekonomi negara mulai ditunjukkan dengan dibangunnya The Grand Communities oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dalam dialog bisnis Muhammadiyah yang disampaikan Kiai Haji A.R. Fakhrudin pada tanggal 17 Desember 1990, memberikan pesan dengan judul Muslim seharusnya tidak meninggalkan masalah ekonomi. Terdapat dua hal yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah dalam menekuni bidang ekonomi. Yang pertama, Muhammadiyah memiliki kepercayaan diri untuk terus bekerja di bidang bisnis amal ini, karena upaya amal itu tidak kurang dari upaya amal Muhammadiyah seperti pendidikan, rumah sakit, ataupun dakwah. Kedua, eksekusi dari potensi besar Muhammadiyah yang memiliki amal usaha. Dengan fakta, 1. Sejumlah besar birokrat duduk di pimpinan Muhammadiyah. 2. Jumlah besar hasil pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan Muhammadiyah tidak diragukan. 3. Banyaknya pengusaha di dalam ormas besar Muhammadiyah. Yang terakhir, jumlah anggota Muhammadiyah. Selanjutnya, kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi.
seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Program pembinaan ekonomi umat merupakan kepedulian sejak lama, karena memang konstituen Muhammadiyah sejak dahulu adalah kaum pengusaha, pedagang, dan kalangan Islam kota. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Majelis tersebut pada dasarnya untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional sebagai pandangan Muhammadiyah. Baru pada Muktamar ke-43 di Aceh, nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah dipertegas menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah dan mulai mengembangkan misi pembina ekonomi umat. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu 1. Mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dapat disimpulkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijalankan antara lain dengan 1. Mendirikan koperasi, 2. Mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM. Yang ketiga, lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat. 4. Sharing dengan berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Kemudian yang kelima, membangun jaringan informasi bisnis. 6. Membangun jaringan kerja sama dengan bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu. Yang terakhir, ketujuh, melakukan pendidikan keterampilan tentang pengusaha. Muhammadiyah dan politik. Pada tahun 1918, menurut KRH Hajid, diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah yang diselenggarakan di depan Madrasah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Terdapat 2 pendapat dalam sidang, yaitu yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah ini tetap sebagai gerakan dakwah, dan yang kedua, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi politik. Dalam keputusan Tanwir tahun 1967 menjelang Muktamar ke-38 tahun 1968 dinyatakan tentang beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan penting kita perjuangan Muhammadiyah. Kita perjuangan Muhammadiyah ini berdasarkan keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan kitahnya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, secara operasional, dan secara konkret. Yang kedua, usaha Muhammadiyah dalam bidang politik terdapat merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Secara lebih tegas lagi, sikap Muhammadiyah terhadap pergerakan di ranah politik praktis terbaca pada kitah perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan pada keputusan Tanwir dan Pasar 2002 berikut ini. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kedua, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan dan kenegaraan atau real politik dan politik praktis. Yang keempat, Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani yang disebut dengan civil society sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Yang kelima, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan kitah atau garis perjuangannya. Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri, mitos atau realitas. Di kalangan Islam terdapat perbedaan reaksi terhadap istilah Ghazwul Fikri. Sebagian orang mengatakan bahwa fikri hanyalah mitos karena perbedaan pemikiran adalah hal yang biasa terjadi dan tidak perlu dipersoalkan.
sehingga terjadi saling pengaruh antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Adalah hal yang wajar, karena semua pemikiran manusia memiliki persamaan dan persamaan pada saat yang sama. Di sisi lain, istilah Ghazwul Fikri adalah benar. Hal ini karena pemikiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidupnya. Pandangan hidup merupakan cerminan dari kehidupan manusia dan berasal dari budaya, agama, kepercayaan, filsafat, ras, dan sebagainya. Benturan peradaban Barat dan Islam. Adegan konflik peradaban Samuel Huntington adalah hubungan antara upaya hegemonik peradaban dan pandangan dunia Barat tentang peradaban Timur, termasuk Islam. Hal tersebut semakin memperkuat hegemoni Barat abad ini, menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah perang ideologis antara peradaban Islam dan budaya Barat, atau antara pandangan dunia Islam dan pandangan dunia Barat. Oleh karena itu, hipotesis-hipotesis yang akan menimbulkan ketentangan konflik-konflik atau perang di masa depan sebenarnya telah terjadi di masa lalu dan masa kini, bukan sekedar prediksi dan fantasi, melainkan kenyataan konkret yang perlu diharapkan atau setidaknya dikurangi dampaknya. Poin ketiga, pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Komponen utama pemikiran Islam meliputi konsep dan terminologi Islam, sumber pemikiran Islam, masalah metodologis tentang masalah at-sawabit dan al-mutakyarid, dan berhubungan dengan keyakinan masalah dan agama yang berbeda. Konsep dan terminologi Islam telah menjadi komoditas yang sangat menarik bagi kaum liberal untuk menyebarkan virus pemikiran yang merusak akidah dan keyakinan Islam. Upaya tersebut dicapai dengan mengurangi pemahaman terminologi al-Islam dan ambiguitas antara konsep Islam dan al-Islam. Penyederhanaan ini dimulai dengan membawa terminologi al-Islam ke dalam Islam dan mengubah makna istilah tersebut menjadi makna etimologis yang umum. Dengan demikian, al-Islam dianggap sama saja dengan Islam yang hanya bermakna kepasrahan kepada Allah. Dan pengertian genetik itulah yang diangkat sebagai makna substantif Islam. Dengan pengertian tersebut, seseorang dapat mengabaikan aspek-aspek akidah dan syariah yang dipandang sebagai aspek-aspek artifisial dari agama. Poin 4. Strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikri. Dalam menghadapi tantangan Ghazwul Fikri dalam berbagai bentuknya, yang paling pokok menurut hemat penulisan adalah bahwa Muhammadiyah harus istiqomah dalam kitab. Justru karena konsistensi dan komitmen total yang dimiliki para pemimpinnya, selama ini Muhammadiyah menjadi diterima oleh umat. Muhammadiyah menjadi lestari dan survive dalam masa yang cukup panjang. Bahkan tidak hanya survive, tetapi harus dan terus berkembang pesat dalam membangun umat dan membina bangsa. Dan ketika konsistensi dan komitmen mulai meluntur atau mengalami kegemangan dalam dasawarsa terakhir, kita didapati kegondal-gandulan Muhammadiyah dan keguncangan ideologis, bahkan menyentuh sendi-sendi gerakan Muhammadiyah. Konsistensi dan komitmen yang harus tegak dalam kepemimpinan Muhammadiyah masa depan meliputi berbagai aspek, yang dalam tulisan ini memfokuskan pada aspek agama dan ideologi, aspek sosial, politik, dan aspek sosial budaya. A. Konsistensi agama dan ideologi. Bila disimak lebih mendalam, sebenarnya terlalu banyak kritik yang justru ingin mengobrak-abrik tatanan Muhammadiyah, bahkan tatanan Islam, dengan mengaburkan dan mencampur adukan masalah-masalah al-sawabit dan masalah-masalah al-mutakyarid. Prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian pemahaman, pemikiran, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam merupakan prinsip yang baku yang harus dipegang teguh. B. Konsistensi sosial politik.
Berkali-kali Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai organisasi dakwah yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, tidak merupakan kendaraan untuk meraih kekuasaan dan seterusnya. Namun, karena goyahnya keistiqomahan kepemimpinan Muhammadiyah, berulang kali juga Muhammadiyah terjebak dalam arus politik kekuasaan yang seringkali hampir meninggalkan kitahnya sebagai gerakan dakwah Islam. C. Konsistensi sosial budaya. Sebagai gerakan dakwah Islam yang memiliki komitmen untuk pemurnian dan menjaga kemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah memahami bahwa kebudayaan adalah pemikiran, karya, dan penghayatan hidup yang merupakan refleksi umat Islam atas ajaran agamanya yang bersumber pada otentisitas ajaran Islam. Dengan pandangan itu, Muhammadiyah memandang bahwa adanya pluralitas budaya adalah sesuatu kenyataan yang mesti diterima. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.